Welcome to our channel. Ketika mengembuskan napas terakhir pada 8 September 2022 lalu, Ratu Elizabeth II telah meninggalkan jejak kepemimpinan selama 70 tahun. Di usianya yang berhenti di angka 96, ia telah menyaksikan Perdana Menteri berganti hingga 15 kali. Umat Katolik dipimpin 7 paus, dan warga dunia telah menikmati Olimpiade musim panas sebanyak 20 kali. Namun satu hal lainnya yang tidak mungkin dilupakan adalah dosa keluarga kerajaan Inggris di masa yang telah lalu. Ya, hal inilah yang kemudian dikenang sebagai kolonialisme, perbudakan hingga rasisme. Dan hal itulah yang akan kita bahas kali ini. Inggris punya sejarah panjang mengenai statusnya sebagai negeri penjajah. Berdasarkan catatan sejarah, mereka telah memerintah 400 juta orang pada tahun 1913. Kemudian 5 tahun sebelum kelahiran Elizabeth II, pada tahun 1921, kerajaan ini telah mengklaim sekitar seperempat daratan bumi, di mana dari 194 negara di dunia, hanya 22 diantaranya yang tidak diinvasi oleh Inggris. Fakta inilah yang membuat Inggris diklaim sebagai kekaisaran terbesar di dalam sejarah. Bahkan kesannya masih terasa sampai sekarang. Kendati waktu telah berubah dan segalanya berganti, ingatan kita masih akan terpaku pada negara persemakmuran. Di sini, Ratu Elizabeth II disebut meneruskan ambisi ayahnya, Raja George VI, untuk menyatukan negara-negara bekas koloni Inggris dalam satu wadah yang ditandai dengan Deklarasi London pada tahun 1947. Sang ratu kemudian berkata bahwa persemakmuran tidak memiliki kemiripan dengan kerajaan di masa lalu. Ini adalah konsepsi yang sama sekali baru, dibangun di atas kualitas tertinggi dari semangat manusia, persahabatan, kesetiaan, dan keinginan untuk kebebasan dan perdamaian. Seperti dikutip dari CNN, setidaknya kini terdapat 56 negara anggota persemakmuran Inggris yang tersebar di Afrika, Eropa, Amerika, Asia hingga Pasifik dengan total 2,5 miliar penduduk. Namun dari keseluruhan negara, hanya 15 diantaranya yang menganggap Raja dan Ratu Inggris sebagai kepala negara mereka. Sementara sisanya menganggap Raja atau Ratu hanya sebagai ketua persemakmuran. Penting untuk diingat bahwa Inggris merupakan negara dengan daerah jajahan terbanyak. Karena itu koloni mereka praktis kehilangan hak mengatur diri sendiri, yang mana kejadian ini berdampak pada banyaknya kasus penindasan. Ya, dosa-dosa masa lalu itulah yang tentu saja menguntungkan Inggris, namun di sisi lain merugikan pihak koloni. Satu di antaranya adalah kasus perbudakan. Sejarawan Barbados Prof. Hilary Beckles mengatakan kepada The Guardian bahwa Barbados adalah tempat melahirkan masyarakat budak Inggris dan yang paling kejam dijajah oleh elite penguasa Inggris. Mereka disebut memperkaya diri dari gula lewat perbudakan, berupa tenaga kerja sekali pakai. Kekayaan ini sekaligus mengamankan kedudukan Inggris sebagai kekuatan kerajaan dan menyebabkan penderitaan yang tidak terhitung. Adapun Barbados baru bisa menghapus Ratu Elizabeth sebagai kepala negara pada tahun 2021. Ketika mereka melepaskan diri dari persemakmuran. Charles yang waktu itu masih berstatus pangeran mengakui kasus perbudakan tersebut ketika menghadiri upacara pelepasan Barbados dari persemakmuran, namun tidak meminta maaf. Warisan kelam lainnya yang ditinggalkan Inggris juga melekat pada peristiwa Residential School di Kanada. Ketika Pangeran Charles berkunjung ke Kanada pada Mei 2022, perwakilan Assembly of First Nation atau FN, Rose Anne Archibald memintanya untuk mendesak Ratu Elizabeth II meminta maaf. Tidak hanya permintaan maaf, sebagai representasi kerajaan, ia juga dituntut memberi ganti rugi kepada para korban pemaksaan asimilasi dan genosida di sana. Namun sekali lagi permintaan tersebut tidak ditanggapi meski Pangeran Charles mengakui kekejaman periode sejarah tersebut. Sakit hati terhadap kejahatan tentara kerajaan juga masih dirasakan orang-orang di Kenya. Sebagaimana dikutip CNN dari pemberitaan The Independent, ribuan lansia di Kenya mengklaim pasukan kolonial Inggris memperlakukan mereka secara tidak adil, memperkosa serta menyiksa mereka dalam pemberontakan Mau Mau pada 1951 sampai 1960.
Anggota suku Kikuyu di negara itu bahkan sempat ditahan di kamp konsentrasi, mengaku disiksa serta tidak luput dari pelecehan seksual. Menurut sejarawan David Anderson, sebanyak 20.000 orang tewas kala itu. Namun pengamat lain, Carolyn Elkins, menilai angka kematiannya dapat mencapai 100.000. Sebenarnya pada tahun 2013, pemerintah Inggris yang diwakilkan oleh Komisioner Christian Turner telah mengakui dan meminta maaf atas tindakan barbar negaranya kala itu, termasuk memberi ganti rugi atas penyiksaan yang dilakukan. Namun, pengamat politik asal Kenya Patrick Gatara tetap belum puas karena maaf tidak keluar dari mulut Ratu Elizabeth II. Kasus di Jamaika juga menjadi jejak kekejaman Inggris, di mana pada masa lalu 600 budak diperkirakan pernah dikirim ke Jamaika untuk menggarap perkebunan yang didirikan oleh Inggris. Ketika Pangeran William dan Putri Kate berkunjung pada Maret 2022 lalu, Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness mengatakan kepada pasangan kerajaan tersebut bahwa negaranya ingin merdeka. Sebelumnya, selusin demonstran berkumpul di luar Komisi Tinggi Inggris di ibu kota Jamaika di Kingston menuntut pemerintah Inggris untuk membayar ganti rugi. Selama pidato di kediaman Gubernur Jenderal, Pangeran William mengungkapkan kesedihan mendalam untuk institusi perbudakan. Ia juga menambahkan bahwa itu seharusnya tidak pernah ada. Namun, apakah ia mengucap maaf? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Selama menjabat, Ratu Elizabeth II juga disinyalir tidak adil dalam respons isu rasisme. Seperti diketahui, Inggris menjadi negara yang menerapkan kolonialisme di berbagai belahan dunia, di mana kolonialisme yang dimaksud tidak dimungkiri memicu rasialisme. Aktivis Inggris Nigeria, Shola Mosongbamimu, menilai Ratu Elizabeth kurang terbuka terkait ketidakadilan rasial dan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh kolonialisme Inggris. Ia juga mengandaikan jika Ratu Elizabeth bersikap lebih terbuka terhadap persoalan tadi, pun mengakui rasisme sistemis yang terjadi saat ini ataupun masa lampau, maka sosoknya akan tampak lebih kredibel di mata sejumlah negara persemakmuran. Benar bahwa sang ratu tidak terlibat dalam kolonialisme Inggris, namun sebagai pewaris kekuasaan dari penguasa sebelumnya, tetap saja ia dianggap punya beban moral. Seperti kata akademisi Jamaika Rosalia Hamilton yang dikutip Tirto, semua tuntutan terhadap Inggris bukan tentang dia. Ini tentang kekayaan keluarganya, dibangun di atas punggung nenek moyang kami. Kami bergulat dengan warisan masa lalu yang sangat menyakitkan. Bukankah Raja Belanda Willem Alexander juga pernah meminta maaf atas kekerasan pendahulunya terhadap Indonesia? Terakhir, sampailah kita pada persoalan kepemimpinan Ratu Elizabeth II dengan seluk-beluk dan masa depan kerajaan Inggris. Di satu sisi, Elizabeth II aktif menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk mempertahankan persatuan di antara bekas koloni. Namun di sisi lain, Elizabeth II mendapat kritik dari mereka yang anti terhadap monarki, salah satunya dari kelompok Republik. Ketua Republik Graham Smith mengatakan pada tahun 2015 lalu, tidak banyak yang Elizabeth II lakukan selama beberapa dekade kepemimpinannya, selain menyukseskan kepemimpinannya bagi kelompok kerajaan. Bisa dilihat, kini, sejak Raja Charles III naik tahta, semakin banyak negara persemakmuran yang ingin melepaskan statusnya, meski beberapa dari mereka berjanji tetap menjadi anggota persemakmuran. Faktanya, Ratu Elizabeth II meninggal kurang dari setahun setelah Barbados mencopotnya sebagai kepala negara dan menjadi republik, di mana langkah tersebut diambil sebagai akibat dari meningkatnya kritik terhadap monarki di antara negara-negara Karibia. Negara lainnya termasuk Jamaika juga telah mengisyaratkan untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Kepemimpinan monarki Inggris telah memasuki babak baru. Meski demikian, dosa mereka di masa lalu akan selalu lekat di ingatan para koloninya. Menurut kalian, seperti apa Raja Charles III akan menghadapinya? Benarkah kedudukan monarki Inggris ke depannya akan goyah?